Iya, silakan. Assalamualaikum. Salam Kak Amel. Silakan. Silakan duduk Kak Amel. Mau duduk sebelah mana? Sebelah sini Kak. Boleh. Boleh. Oke. Gimana? Udah nyaman belum duduknya? Sudah. Sudah. Jadi Kak Amel tadi di sini sendiri apa diantar? Ya pastinya sendiri dong Kak. Oh sendiri Iya. solo dong. Iya. Iya. Gimana tadi perjalanannya? Macet parah. Macet parah. Di Iya. daerah mana Kak Amel? Daerah Wiyung Kak. Oh daerah Wiyung. Rumahnya Kak Amel? Daerah Belas Kulubrik. Oh iya ngelewatin Wiyung Iya. ya. Tapi nggak ada jalan alternatif lain. Ada tapi makin lama waktunya Kak. Oh makin lama. Iya. Makin jauh ya Iya. jelasnya ya. Oh. Kesibukannya Kak Amel apa? Kuliah sama ikut organisasi. Kuliah sama ikut organisasi. Kuliahnya dari jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dari pagi sampai siang berarti ya. Terus organisasinya? Bebas sih Kak, nggak nentu. Kalau organisasi kan ini nggak terganggu sama mata kuliah juga ya. Jadi kayak bebas. Ikut organisasi apa emangnya Kak Amel? Hima sama Delpi. Wih, dua ya Kak Amel Iya. ya? Sibuk dong. Setiap bulan pasti ada proker itu Kak Amel. Jelas Kak. Oke, kedatangan Kak Amel di sini pastinya bukan buat bercanda terus sama saya dong. Pasti ada hal lain yang ingin Kak Amel bagikan sama saya. Betul Kak Amel? Betul Kak. Oke, sebelum kita memasuki ke pembahasan yang serius ya Kak Amel ya, saya izin menjelaskan sama Kak Amel. Di sini saya sebagai konselor dan Kak Amel sebagai konseli. Di dalam proses konseling ini, Kak Amel bebas bercerita apapun yang ingin Kak Amel ceritakan sama saya. Dan Kak Amel nggak perlu khawatir kalau cerita Kak Amel ini yang tahu cuma saya sama Kak Amel aja. Mungkin Kak Amel bisa mulai buat bercerita. Jadi gini Kak, di rumah aku punya kenalan nih temanku. Dia itu kakak tinggalku. Adalah suatu saat dia tuh kayak ngajakin aku main. Pertama-tama aku respon, ayo ke sini, ke sana, ke sini, ke situ. Aku respon, iya ayo. Terus lama-kelamaan kok makin setiap hari gitu ya Kak, dari Senin ketemu Senin itu ada Kak, setiap hari, bahkan nggak ada berhentinya sama sekali. Habis itu aku kayak mikir, kalau aku nurutin dia terus pengeluaranku makin banyak dong, apalagi aku juga ikut organisasi juga. Akhirnya aku mencoba menolak ajarannya dia. Mungkin cara menolakku agak menyinggung hatinya dia ya Kak ya. Waktu itu dia ngajaknya yang terakhir itu ke gini, ayo muter-muter ke Surabaya kota aja, lihat-lihat apa city light. Terus aku ngerespon, maaf nggak bisa, aku gak ada uang sama lagi benerin orang-orang pekerjaan. Ya udah ya, hari itu Kak jadi keluar. Besok ngajak lagi Kak, ayo ke ini deh, ngopi, cari kopi. Aku lu jenuh di rumah, ditinggal pacarku, LDRan. Nggak aku respon juga, dan itu juga kayak berhalangan sama tugasku, bawanya numpuk banget Kak. Akhirnya nggak lama dari itu dia ngajak mungkin temen kuliahnya kayaknya, kalau nggak temen kerjanya saya juga nggak tahu. Saya ngelihat dia kayak ngeposting status di WA bahwa dia lagi kayak main sama temennya. Ya udah ya, akhirnya aku kayak gak ngerespon ajakan dia, dan dia ya happy aja.
sama temennya itu. Sehabis dia main sama temen itu, selang seminggu lah kak, dia ngajak aku lagi, ayo main lagi deh, kamu gak jenuh tak di rumah terus. Gak kurespon sama sekali kayaknya. Terus Akhirnya ya udah dia menghilang. Terus kapan Kak Amel kayak ngerasain apa ya, kayak Kak Amel, tapi Kak Amel ini nyaman waktu main sama dia? Sedikit kurang nyaman sih kak. Terus sedikit kurang nyaman, kenapa Kak Amel kurang nyamannya? Mungkin dia kakak tingkatku, cara pembicaraan dia juga kayak gimana gitu. Kayak gimana itu? Gimana maksudnya Kak Amel? Apa ya, dia lebih kayak sombong gitu loh kak, omongannya tinggi banget gitu loh. Kayak gimana itu Kak Amel contohnya? Semisal ini ya, hari ini dia habis dibeliin sepatu, dia kayak cerita, aku loh deh habis dibeliin sepatu sama tanteku. Terus aku tanya dong, berapa harganya? 2 juta ke atas deh gitu. Oh, jadi langsung sepil harga Iya. juga ya. Ini teman apa? Temannya Kak Amel apa kalau boleh tahu? Teman rumah. Oh, teman rumah. Iya. Apa dekat banget caranya? Nggak terlalu deket sih. Jadi Kak Amel waktu main sama dia ini, Kak Amel kadang kayak ngerasa nggak nyaman itu tadi ya, nggak nyamannya ya. Oke, lalu dari masalah Kak Amel ini tadi, kelemahan apa sih yang Kak Amel miliki? Kalau kelemahan ini nggak enakan, mungkin takut buat nolak gitu tadi kak. Tapi Kak Amel udah pernah buat nolak itu tadi kan? Pernah. Nah, waktu menolak itu gimana Kak Amel? Respon temannya Kak Amel itu gimana? Nggak ada respon sama kali, ya udah B aja gitu. Kalau perasaannya Kak Amel waktu nolak itu? Mungkin ya itu tadi nggak enak karena aku udah nolak ajaran dia gitu. Tapi Kak Amel nolak itu dengan kesadarannya Kak Amel sendiri ya? Iya. Oke. Usaha apa sih yang udah Kak Amel lakuin buat apa ya? Buat nolak ajakannya yang menurut Kak Amel itu tadi nggak baik gitu? Ajakan mungkin nggak ada sih kak, mungkin kayak aku berusaha tolak aja ajakannya dia. Dari diri Kak Amel sendiri Iya. ya, berarti ya kayak dari diri Kak Amel sendiri itu kayak aku sibuk, ya udah aku utamain yang penting dulu. Iya. Main sama dia kan bisa, Kapan aja iya gitu. bisa next time Iya. gitu kan. Oke. Tapi kalau untuk orang tuanya Kak Amel, waktu main sama temannya Kak Amel ini tadi gimana? Responnya itu biasa aja, mungkin karena orang tua aku sama orang tua dia kenal, yang ayah saya sama ayah dia itu kenal, jadi kayak ya udah mainlah terserahmu. Apa kenal deket atau cuma Deket. kenal banget? Oh dekat. Tapi jarak rumahnya deket tak emang Kak Amel? Beda 1 gang. Oh beda 1 gang. Iya. Jadi ada berapa jarak rumah ya? Iya. berarti ya? Oke. Tapi untuk waktu responnya temannya Kak Amel tadi kan, kalau ditolak kan biasa aja ya. Terus kalau respon teman-temannya Kak Amel itu ada yang bilang nggak sih kalau seumpama Kak Amel kan biasanya main sama dia. Nah waktu Kak Amel nggak main sama dia itu, respon teman-temannya Kak Amel lainnya itu gimana sih? Kayak kok jarang sih main sama dia, kok jarang sih Ini respon temannya mana dulu nih kak? teman-temannya Kak Amel yang lain. Responnya mungkin tanya, kok gak pernah main sama ini? Terus aku jawab, ya enggak lah, sama sibuk. Aku ya setiap hari diajak dia main terus gituin. Cuma gitu aja ya. Ya, Nggak yang kayak curiga kayak
Enggak. Dikira kayak berantem atau Enggak. gimana gitu ya Kak Amel? Enggak ya berarti ya. Oke, berarti dari ceritanya Kak Amel ini tadi temannya Kak Amel ini tadi suka ngajak main Kak Amel terus ya di waktu sela-sela kesibukannya Kak Amel. Apa betul gitu Kak Amel? Betul. Dan Kak Amel ini bukan ngerasa keganggu sih, tapi cuma apa ya? Cuma dari diri Kak Amel ini pengen apa ya? Pengen kayak bagi waktu, kayak kapan waktunya main, kapan Iya. waktunya gitu. Apa betul gitu Kak Amel? Betul. Oke. Untuk masalah Kak Amel ini tadi, nah langkah apa sih yang ingin Kak Amel ambil buat apa ya Kak Amel ya? Kayak nolak ajakannya temannya Kak Amel ini tadi secara baik. Mungkin langkah awalnya ini sih Kak, bisa menolak ajakan dia dengan secara halus, baik, dan nggak menyinggung perasaannya dia. Menurut Kak Amel nolak dengan cara yang baik itu kayak gimana Kak? Menurut saya sih, aku bilang gak bisa aku hari ini, aku lagi sibuk mendengar orang tua di rumah gitu sih Kak. Oh, itu menurut Kak Amel Ya. baik. Kalau menurut Kak Amel yang nggak baik gimana? Gini, kalau yang gak baik itu besok aja loh lah pasti kok sekarang gitu. Oh gitu. Iya. Itu menurut Kak Amel ya. Oke, di dalam konseling ini itu ada yang namanya teknik pembentukan tingkah laku Kak Amel. Jadi di dalam teknik itu, oh ya sebelum saya menjelaskan teknik ini, saya minta persetujuan dulu ya sama Kak Amel ya. Apa Kak Amel ini mau menggunakan teknik pembentukan tingkah laku? Iya mau Kak. Apa Kak Amel tahu pembentukan tingkah laku itu apa? Kurang tahu Kak, mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik, izinkan saya menjelaskan ya Kak Amel ya. Jadi teknik pembentukan tingkah laku itu dimana di situ itu Kak Amel bisa bisa menolak ajakan temannya Kak Amel. Jadi Kak Amel ini bisa menentukan kapan Kak Amel menolak ajakan temannya Kak Amel dan kapan Kak Amel ini mengiyakan ajakannya temannya Kak Amel ini tadi. Jadi gitu Kak Amel. Oke. Jadi mungkin saya ingin memberi percobaan sama Kak Amel di dalam minggu ini. Di dalam minggu ini Kak Amel bisa bisa melakukan teknik itu tadi yang menurut Kak Amel tadi ajakan yang baik itu silakan digunakan. Dan untuk pertemuan minggu depan Kak Amel bisa menemui saya kembali dan saya ingin melihat bagaimana perkembangan Kak Amel itu tadi. Apa Kak Amel setuju? Setuju Kak. Oke, baik. Sebelumnya Kak Amel apa ada yang ingin diceritakan lagi? Udah sih Kak, cukup. Udah. Gimana Kak Amel? Udah cukup plong apa? Alhamdulillah plong banget. Oke, terima kasih ya Kak Amel ya sudah menyempatkan waktu buat datang ke sini buat cerita sama saya. Saya lo seneng banget Kak Amel bisa datang ke sini buat cerita sama saya. Oke, selamat bertemu di pertemuan minggu depan ya Kak Amel ya. Saya sangat seneng banget kalau Kak Amel minggu depan bisa datang lagi sama saya. Oke Kak. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Izin Amel. pamit ya Kak. Oh iya Kak. Hati-hati ya Kak Amel. Iya, mari. Iya.